Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 791. Kepala, apa yang sebenarnya terjadi? Ren He bertanya. Dia belum mengerti apa yang terjadi. Ini adalah wilayahnya. Dengan peristiwa besar seperti itu terjadi, bahkan Lord Worgat terlibat, dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Jika hal semacam ini tidak ditangani dengan baik, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Li Dong menceritakan kisah itu lagi. Setelah mendengarkannya, Ren He sudah penuh amarah. Bajingan. Ren, dia berkata dengan kejam. Qin Jiansu, saya tahu hal lama itu. Di wilayah militer utara, reputasinya tidak terlalu baik, dan dia terlalu dekat dengan raksasa di utara, tetapi saya tidak menyangka dia begitu berani sehingga dia akan menggunakan publik untuk keuntungan pribadi. Kepala, biarkan aku yang mengurus masalah ini, dan aku akan membuatnya membayar harganya. Li Dong mengangguk, tidak apa-apa, masalah ini akan ditangani olehmu. Di level Ren He, bukan masalah besar untuk berurusan dengan buku Tanjian, bahkan jika itu dari wilayah militer yang berbeda. Bagaimanapun, Ren He adalah kepala daerah militer selatan, dan masalah ini sendiri adalah bahwa Tan Jiansu salah dulu. Sebagai seorang prajurit, dia tidak memikirkan rakyat jelata, tetapi dia mencoba menggunakan publik untuk keuntungan pribadi. Tidak ada yang berani menutupi tuduhan seperti itu. Belum lagi masalah ini melibatkan Dewa Perang Timur, Zhao Bin dan Ren He. Dapat dikatakan bahwa jika ada yang berani bersyafaat untuk Tan Jiansu, itu adalah musuh mereka bertiga. Bagi Li Dong, tidak akan lebih baik jika hal seperti ini ditangani. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk hal-hal seperti itu. Dan seperti yang dia katakan tadi, semakin sedikit orang yang tahu tentang dia di China, semakin baik. Kepala, bagaimana Anda menghadapi orang ini? Ren He memandang Yang Du yang lemas di tanah, dan bertanya dengan suara yang dalam. Ren Heda merasa jijik dari lubuk hatinya untuk gaya dogi semacam ini. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Li Dong tidak peduli. Ya. Ren He berkata dengan suara yang dalam, matanya menatap Yang Du penuh belas kasihan. Berdasarkan apa yang dikatakan Li Dong barusan, Yang Du ini, karir militernya sudah berakhir. Yang Du lemas di tanah, dan seluruh tubuhnya tercengang. Tentu saja dia tahu dia sudah selesai. Menyinggung Dewa Perang, melakukan kesalahan besar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Juga, wilayah militer di pihakmu memiliki beberapa etos yang tidak diinginkan. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, misalnya, 3 orang sebelumnya, untuk keinginan egois mereka sendiri, biarkan para prajurit itu keluar sebagai umpan meriam. Domba hitam semacam itu harus disingkirkan sesegera mungkin. Ya, pada saat ini, Ren He merasa sedikit panik di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kesalahannya bahwa seekor kambing hitam muncul seperti seorang mak comblang. Oke, ada sesuatu yang harus saya tinggalkan dulu, dan masalah ini diserahkan kepada Anda untuk ditangani. Li Dong melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Ren He membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, jadi dia berdiri tegak dan memberi hormat, dan mengirim Li Dong pergi. Itu adalah hal yang sangat bahagia untuk dapat melihat Dewa Perang, tetapi dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, dan dia tidak memiliki wajah untuk menjaga Li Dong. Ketika Li Dong pergi, Ren Hecai menatap Zhao Bin. Yang bermarga Zhao, kamu bahkan tidak memberitahuku sesuatu seperti ini. Apakah kamu masih memiliki teman sepertiku di matamu? Ren, dia pura-pura marah. Masalah ini, apakah itu besar atau kecil, terutama melibatkan Li Dong. Sebagai kepala daerah militer selatan, dia adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, itu tidak akan terjadi sama sekali.
Zhao Bin memutar matanya dan mendengus dingin. Beri tahu Anda, bagaimana saya tahu jika masalah ini ada hubungannya dengan Anda? Apa maksudmu dengan nama keluarga Zhao? Ren He berteriak dengan marah, aku sudah mengenalmu selama beberapa dekade, apakah menurutmu aku orang seperti itu? Kamu tidak berbicara dengan keras kepadaku di sini. Zhao Bin berkata dengan dingin, kamu telah melihat betapa buruknya dampak dari insiden ini. Jika kamu bukan pemimpin kali ini, tetapi orang lain, maka betapa menyedihkan nasibnya, kamu harus memikirkannya. Ren He terdiam. Bab 792. Memang, jika masalah ini diubah menjadi orang lain, mau tidak mau akan dipaksa menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Ren He mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Keberanian orang-orang itu benar-benar semakin besar. Yah, mengambil keuntungan dari pembukaan yang dirobek kepala, saatnya bagi daerah militer selatan dan utara kita untuk membersihkan bajingan itu. Kali ini, mari kita mulai dengan Tan Jiansu. Li Dong meninggalkan daerah militer selatan dan langsung pergi ke rumah sakit. Masalah Ye Long dianggap selesai. Ren He dan Qin Jiansu secara pribadi mengawasi mereka, apalagi Qin Jiansu, bahkan jika keluarga Cui menggunakan koneksi yang lebih kuat, mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan Cui Fang lagi. Karena itu, nasib Cui Fang sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kecuali seseorang bersedia mengambil risiko menyinggung Li Dong, Ren He dan Zhao Bin akan memaksanya untuk menyelamatkannya. Tetapi saya percaya bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang sebodoh itu. Ketika dia datang ke bangsal tempat Sister King berada, Li Dong mendorong pintu masuk dan melihat Lin Yurou, Sister King dan Shen Yun mengobrol dengan gembira. Istri, apakah kamu sudah makan? Li Dong bertanya. Belum. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, aku akan makan bersama saat kamu kembali. Tidak apa-apa, ayo pergi makan malam sekarang. Li Dong tersenyum. Bagus. Lin Yurou tersenyum dan berdiri, mengucapkan selamat tinggal pada Sister King. Karena Sister King diracun sebelumnya dan tubuhnya belum pulih, dia masih harus mengikuti instruksi dokter untuk makan 3 kali sehari, dan dia tidak bisa makan apapun di luar. Shen Yun tidak memilih untuk makan malam dengan Li Dong dan yang lainnya, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikembalikan ke perusahaan. Sebagai pengemudi dan pengawal, pelatih hewan biasanya tidak makan bersama Li Dong dan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk makan siang kali ini, hanya Li Dong dan Lin Yurou yang menjadi pasangan. Di dalam mobil, Li Dong menerima telepon dari Liu Jing. Xiao Dong, kapan kamu dan Yurou akan kembali? Kerabatmu ada di sini, tapi kamu sedang pergi. Nada suara Liu Jing sangat senang. Aku baru saja akan bertanya apakah ada kerabat di kampung halamanmu. Ketika kamu dan Yurou akan menikah, aku bisa menyuruh mereka untuk datang. Sekarang tidak apa-apa, mereka akan datang sendiri. Mendengar ini, Li Dong meraih tangan telepon dan meremas telepon dengan keras, hampir meremas telepon. Orang itu langsung pergi ke Laut Cina Timur. Bu, Yurou dan aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, jadi aku tidak bisa kembali untuk sementara. Li Dong masih tenang dan jujur. Dia tidak pernah berbicara keras kepada Liu Jing, apalagi emosional. Yah, baiklah, tunggu sampai kamu kembali. Perhatikan tubuhmu di luar dan jangan terlalu lelah, tahu. Liu Jing mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Li Dong meletakkan ponselnya dan duduk diam beberapa saat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Li Hongtu akan mengambil inisiatif untuk pergi ke Laut Cina Timur. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak berani membunuhnya? Apa yang salah? Lin Yurou dengan cepat bertanya ketika ekspresi Li Dong tidak benar. Ibuku menelepon dan berkata aku merindukanmu. Aku harap kita bisa segera kembali. Li Dong tersenyum. Aku juga merindukannya dan ayahku, dan aku merindukan makanan yang dibuat ibuku. Lin Yurou tampak tak berdaya dan cemberut. Tapi sesuatu seperti ini terjadi di sini,
kepalanya masih di rumah sakit, dan Sister King belum dipulangkan, jadi mari kita kembali seperti ini, bukan? Tidak apa-apa. Li Dong tersenyum dan berkata, kepala besar ditemani oleh ayahnya, Liu Qing ditemani oleh Shen Yun, kami tidak membutuhkan kami di sini, dan sekarang grup Lin sangat sibuk, kami kembali lebih awal, Anda juga dapat membantu. Ayah kita, bagikan sedikit tekanan. Besok, kita akan kembali besok. Tidak apa-apa. Bab 793. Pada waktu bersamaan, Donghai, keluarga Lin. Liu Jing meletakkan telepon dan berjalan keluar dari dapur dengan senyum di wajahnya. Oh, tolong minum teh segera, Guodong, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Tambahkan teh untuk Tuan Li. Lin Guodong tersenyum dan dengan cepat menuangkan teh ke Li Hongtu. Awalnya, dia sibuk di perusahaan, tetapi dia menerima telepon dari Liu Jing yang mengatakan bahwa keluarga Li Dong ada di sini, dan dia bergegas kembali dari perusahaan tanpa mengatakan apa-apa. Tidak peduli seberapa penting urusan perusahaan, itu tidak sepenting bertemu keluarga Li Dong. Kamu terlalu sopan, Li Hongtu berkata sambil tersenyum. Tubuhnya memancarkan temperamen khusus, mencoba membuat dirinya lebih santai. Bagaimanapun, sebagai kepala keluarga Li, auranya yang biasa sangat agung. Hanya saja dia tidak menyangka orang tua Lin Yurou begitu mudah didekati. Baru saja Liu Jing memanggil Li Dong di dapur, dan dia mendengarnya. Terutama nada bicara Liu Jing dengan Li Dong terdengar seperti ibu kandung Li Dong, tulus merawatnya dan mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, sikap Li Dong terhadap Liu Jing adalah sesuatu yang belum pernah dialami Li Hongtu. Dia tiba-tiba iri pada Lin Guodong dan istrinya. Meskipun dia adalah ayah kandung Li Dong, hubungan antara dia dan Li Dong sangat kaku. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai musuh. Ketika Xiao Dong pertama kali datang ke rumah kami, dia mengatakan bahwa dia selalu bekerja di luar negeri sendirian, dan tidak ada seorang pun di rumah. Kami pikir dia adalah seorang yatim piatu. Liu Jing menghela nafas, tanpa diduga, dia masih memiliki kerabat sepertimu. Aku sangat bahagia untuknya. Xiao Dong, anak ini benar-benar baik, dan kami lega ketika kami menyerahkan putri kami kepadanya. Lin Guodong tersenyum dan berkata, suamiku, mereka baru saja mendapatkan akta nikah sekarang, mereka belum mengadakan pernikahan. Kami sudah pergi untuk melihat hari pernikahan mereka, dan Anda pasti bisa berada di sana ketika saatnya tiba. Haha, ini alami. Terlepas dari hal lain, Li Hongtu berjanji untuk turun lebih dulu. Sepertinya kamu sangat baik pada Xiao Dong. Aku memperlakukannya seperti anak laki-laki. Liu Jing tidak menghindar, dan berkata langsung, mungkin, jika aku memiliki seorang putra, Xiao Dong tidak akan sebaik Xiao Dong kepadaku. Li Hongtu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Itu akan lebih baik. Li Hongtu tersenyum dan berkata, saya lega melihat Li Dong bersenang-senang. Hari ini saya kebetulan melewati Laut Cina Timur. Saya mendengar bahwa dia ada di sini, jadi saya datang untuk duduk dan duduk di sana. Saya harap Anda tidak tersinggung. Kenapa? Selama kamu datang ke Laut Cina Timur, kamu harus datang ke rumahmu dan duduk. Lin Guodong tersenyum dan berkata, kami adalah mertua, tetapi kami harus dekat. Dia tidak tahu identitas Li Hongtu, menurutnya, pihak lain adalah kerabat Li Dong, jadi mereka akan menjadi saudara. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Li Hongtu adalah kepala keluarga Li Utara, dia tidak akan begitu santai. Ketiganya mengobrol sebentar. Kemudian Li Hongtu berdiri dengan ekspresi meminta maaf. Maaf, kali ini aku datang terburu-buru. Aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku pergi sekarang. Aku punya kesempatan untuk mengundangmu ke rumahku dan kita akan bicara lagi. Lin Guodong dan Liu Jing keduanya berdiri, mencoba membuat Li Hongtu makan sebelum pergi. Tetapi ketika dia melihat bahwa Li Hongtu memiliki hal-hal penting untuk disibukkan, dia berhenti tinggal lagi,
dia terus mengirim Li Hongtu ke pintu dan melihatnya di dalam mobil sebelum kembali ke rumah. Li Hongtu duduk di mobil dan tidak berbicara lama. Dia melihat keluar jendela, matanya tidak fokus, seolah tersesat. Li Fu mengendarai mobil dengan sungguh-sungguh dan sesekali melihat ke kaca spion. Dia tahu bahwa Li Hongtu pasti dalam suasana hati yang sangat rumit sekarang. Bab 794. Anda tahu bahwa ketika saya pertama kali membiarkan orang menemukannya, dia meminta seseorang untuk merekam video dan kembali kepada saya, dan dia mengatakan sesuatu kepada saya. Li Hongtu berkata, apakah kamu tahu kalimat apa itu? Hah? Li Fu terkejut. Dia bilang dia akan membunuhku sendiri. Li Hongtu tersenyum pahit. Pada saat itu, saya tidak melihatnya selama 10 tahun. Meskipun itu hanya sebuah video, saya dapat merasakan bahwa dia benar-benar ingin membunuh saya. Dia masih ingat dengan jelas tatapan menakutkan Li Dong di video itu. Pembunuhan semacam itu hampir memenuhi layar. Pada saat itu, Li Dong sudah sangat kuat, telah mencapai reputasi God of War. Jika dia benar-benar memaksa jalan kembali ke keluarga Li, tidak ada yang bisa menahan langkahnya. Li Hongtu tahu bahwa Li Dong sangat membenci dirinya sendiri. Bagaimanapun, ibu Li Dong dipaksa mati, dan Li Hongtu memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Memikirkan kematian tragis wanita itu, memikirkan sikap Li Dong terhadapnya, mata Li Hongtu sedikit merah. Nada suara anak yang berbicara di telepon dengan Ibu Lin Yuro barusan, aku mungkin tidak merasakannya dalam hidupku. Tuan, itu tidak akan terjadi. Tuan muda akan mengerti dan memaafkanmu cepat atau lambat, Li Fu menghibur. Dia tidak akan. Li Hongtu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk mencegah air mata jatuh dari matanya. Dia semacam ini terlalu tidak konsisten dengan identitas patriark keluarga Li. Dia sekarang tampaknya hanya seorang lelaki tua kesepian yang kehilangan anaknya. Li Fu segera menghindari tatapannya, tidak berani menatap Li Hongtu. Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih akan menemui Nona Lin Yuro? Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Topik pembicaraan Li Hongtu tadi terlalu berat. Tidak dibutuhkan. Li Hongtu menggelengkan kepalanya. Ketika saya melihat orang tuanya, saya sudah dapat memastikan bahwa gadis itu benar-benar baik, dan dia harus sebaik ibu Xiaodong. Xiaodong dapat menemukan cinta dalam hidupnya, jadi aku bisa yakin. Tapi Tuan, apakah Anda lupa satu hal? Li Fu tidak bisa membantu tetapi mengingatkan. Ada apa? Saat itu, ketika Tuan muda lahir, kamu dan Sangguan Patriark dulu menikah dengannya dan Nona Sangguan. Li Fu tersenyum pahit, meskipun keluarga Sangguan tidak mengatakan apa-apa dalam beberapa tahun terakhir, Nona Sangguan tidak pernah melupakan ini. Jika Tuan muda pergi ke utara dengan Nona Lin Yuro, identitasnya akan terungkap. Begitu keluarga Sangguan tahu, itu akan banyak masalah. Belum lagi identitas sebenarnya Tuan muda sekarang. Meskipun dia bukan lagi anggota keluarga Li, keluarga Sangguan pasti tidak akan menyerah. Insiden ini bukan rahasia di utara saat itu. Orang-orang bahkan membicarakannya, mengatakan bahwa itu adalah anugerah. Hanya saja semua orang tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada keluarga Li. Ibu Li Dong dipaksa mati dan Li Dong menghilang. Sejauh ini belum ada kabar. Secara bertahap, semua orang melupakan masalah ini. Sekarang ketika dia mendengar Li Fu menyebutkannya lagi, Li Hongtu tidak bisa tidak menjadi linglung. Jika Li Fu membicarakannya, sejujurnya, dia hampir melupakannya. Hubungan antara keluarga Li dan keluarga Sangguan sangat baik, tetapi setelah kejadian itu, dan untuk beberapa alasan lain, hubungan antara kedua keluarga secara bertahap menjadi terasing. Sekarang pengaruh keluarga Sangguan secara bertahap bergeser dari utara ke Asia Tenggara. Tetapi jika keluarga Sangguan tahu identitas asli Li Dong, mungkin kepala keluarga Sangguan tidak akan begitu baik, tetapi wanita tertua Sangguan pasti tidak akan menyerah. Bagaimana kalau mengetahui itu?
Tiba-tiba aura mendominasi keluar dari tubuh Li Hongtu. Itu seperti harimau yang bangun dalam sekejap. Meskipun keluarga Sangguan mendominasi Asia Tenggara, di Cina, belum giliran mereka untuk memberikan petunjuk. Jika mereka berani menghancurkan hubungan antara Xiao Dong dan Yurou, maka saya akan melawan mereka secara agresif. Bab 795. Tuan, saya benar-benar mempermalukan Anda. Li Fu menghela nafas dan berkata, tapi Tuan, pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Tuan muda datang ke utara, bagaimana kita harus menghadapi diri kita sendiri? Dafang adalah pelakunya yang membunuh ibu Tuan muda. Begitu mereka bertemu, mereka pasti akan mati. Li Hongtu menekan mulutnya dengan erat ketika mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya, dan bahkan sedikit gemetar di sekujur tubuhnya. Pernyataan Li Fu juga merupakan hal yang paling dia khawatirkan dan paling tidak ingin dia lihat. Selanjutnya, keluarga Cui masih menatapnya. Mereka sudah abadi dengan Tuan muda. Li Fu melanjutkan, Tuan, setelah keabadian lama keluarga Cui mencapai alam di atas Tuan besar, saya khawatir saya tidak dapat melawan mereka. Dan yang paling mengkhawatirkan saya adalah ketika keluarga Cui bergandengan tangan dengan keluarga Dafang dan Sangguan, itu sangat buruk. Jika ketiga pihak bergabung, bahkan Li Hongtu harus mundur. Anda tahu, istri besar Li Hongtu, keluarga kelahirannya, di utara, juga merupakan eksistensi yang sangat kaya. Bahkan keluarga Li dapat mencapai tempat itu sekarang, keluarga kelahiran Dafang telah memainkan peran yang sangat penting. Tuan, apakah Anda benar-benar masih berada di sisi Tuan muda ketika saatnya tiba? Kata-kata ini, seperti paku, membuat Li Hongtu sangat tidak nyaman. Tetapi Li Hongtu tahu betul bahwa hal-hal ini akan datang cepat atau lambat. Dia harus selalu menghadapinya. Dengan karakternya, tidak mungkin untuk melarikan diri. Li Hongtu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, tahun-tahun ini, aku hidup dalam rasa bersalah dan siksaan. Aku berutang terlalu banyak pada Xiao Dong dan ibu mereka. Selama bertahun-tahun, saya tidak bisa merasakan kasih sayang sedikit pun dalam keluarga ini. Manfaat besar telah melemahkan segalanya. Aku bosan dengan ini untuk waktu yang lama, dan sekarang aku memiliki kesempatan untuk menebus Xiao Dong. Aku tidak ingin pergi ke akhir hidupku dengan penyesalan di masa depan. Jadi, di masa depan, Xiao Dong akan datang ke utara. Begitu hal yang baru saja kamu sebutkan terjadi, maka siapapun yang ingin menyakiti gadis-gadis Xiao Dong dan Yurou, lewati aku dulu. Mendengar ini, jantung Li Fu berdegup kencang. Pernyataan Li Hongtu terlalu berat. Selain kekuatannya sendiri, keluarga Li mampu menjadi raksasa terbesar di utara karena dukungan keluarga mertua Li Hongtu. Setelah Li Hongtu dan Lao Zhangren jatuh, dan pada saat yang sama harus berurusan dengan keluarga Cui untuk bersaing dengan keluarga resmi, maka itu pasti akan memicu seluruh gempa bumi utara. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Dong menderita luka lagi, aku juga tidak akan membiarkan dia meninggalkan penyesalan lagi. Li Hongtu mengatakan ini dengan suara yang sangat kecil, tetapi Li Fu mendengarnya dengan jelas. Pergi, ayo pulang. Ya Pak. Li Fu memiliki wajah yang rumit. Dia pasti tahu bahwa Li Hongtu akan pergi ke utara kali ini, dan dia akan pergi ke utara segera setelah Li Dong. Pada saat itu, gelombang besar akan terjadi di utara. Pada saat itu, utara akan berubah. Dia telah bersama Li Hongtu selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia sangat jelas tentang kesedihan Li Hongtu tentang apa yang terjadi saat itu. Li Hongtu merasa lebih bersalah dan menyalahkan diri sendiri pada Li Dong. Oleh karena itu, bahkan jika Li Dong ingin membunuhnya, Li Hongtu tidak akan melawan sama sekali. Tapi di mana Li Dong benar-benar berhasil? Setidaknya Li Fu tahu bahwa jika Li Dong benar-benar ingin membunuh Li Hongtu, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, Li Hongtu telah membuat keputusan. Yang perlu dilakukan Li Fu adalah mengikuti jejak Li Hongtu. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Li Hongtu,
dia akan menjadi pisau paling tajam di tangannya. Jangan pernah maju. Distrik Militer Utara. Rumah keluarga. Tan Jiansu mengenakan pakaian kasual putih, menyenandungkan lagu kecil, menyirami bunga dan tanaman di halaman. Dia dalam suasana hati yang indah. Kali ini transaksi dengan keluarga Cui, menurutnya, bisa dilakukan dengan mudah. Begitu Yang Du berhasil membawa Cui Fang kembali dari selatan, keluarga Cui berhutang budi padanya. Orang tua dari keluarga Cui sedang memukul ranah di atas tuan besar, dia juga mengerti bahwa ini adalah fakta, dan peluang keberhasilannya sangat tinggi. Bab 796. Jika tidak ada kecelakaan, Qin Jiansu hanya bisa berhenti di sini dalam kehidupan ini. Hampir tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Pergi lebih jauh. Dia sekarang adalah wakil komisaris politik staf umum daerah militer selatan. Arti penting dari hal ini bukan hanya sekedar penghilangan satu kata saja, pada saat itu status dan pengaruhnya akan berubah secara kualitatif. Tan Jiansu sudah merindukan hari itu. Tiba-tiba, wow, terdengar suara langkah kaki yang rapi di kejauhan. Tan Jiansu mendongak dan melihat sekelompok tentara dengan peluru tajam berlari dari kejauhan. Melihat para prajurit ini, Tan Jiansu terkejut, lalu mengerutkan kening. Karena ini adalah rumah sakit untuk keluarga, secara umum, tentara biasa tidak akan datang ke sini. Belum lagi pasukan datang dengan membawa senjata. Kemudian, alis Tan Jiansu berkerut lebih dalam, karena dia memperhatikan bahwa prajurit yang memimpin selalu melihat ke arahnya. Sepertinya dia terkunci dengan kuat. Melihat tatapan prajurit itu, dan tidak tahu mengapa, Qin Jiansu merasakan kecemasan di hatinya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mendengus tidak senang, mengambil ketel air, dan berbalik untuk memasuki rumah. Keluar dari akal pikiran. Tetapi, dia hanya berbalik dan tidak mengambil dua langkah, tetapi langkah kaki itu menjadi semakin keras, dan akhirnya berhenti di halaman rumahnya. Tan Jiansu tampak tercengang, berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa para prajurit berhenti di halaman rumahnya. Pada saat ini, wajahnya menjadi suram. Lihatlah para prajurit ini secara bersamaan. Para prajurit ini mengenakan pakaian yang berbeda dari yang ada di distrik militer utara. Yang berkepala, pangkat militer di pundaknya menunjukkan pangkatnya. Pangkat kolonel militer. Melihat bahwa ini adalah seorang kolonel besar, hati Qin Jiansu sedikit menghina, bagaimanapun, seorang kolonel kecil hanyalah seorang kolonel besar di matanya. Anda tahu, dia adalah seorang letnan jenderal sejati. Kolonel memberi hormat militer kepada Tan Jiansu, dan bertanya dengan suara berat, apakah Anda Tan Jiansu? Aku, kamu dari bagian mana? Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Jiansu bertanya dengan dingin. Dia merasa sedikit tidak senang. Dia berada di wilayah militer utara, dan dia juga seorang jenderal tingkat tinggi dengan wajah. Orang-orang ini bahkan tidak mengenalnya, dan bahkan memanggilnya dengan namanya. Saya benar-benar tidak tahu seberapa serius itu. Kami dari Komisi Militer untuk Inspeksi Disiplin, Letnan Jenderal Tan Jian, Anda dicurigai menggunakan publik untuk keuntungan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan Anda, dan melanggar hukum militer. Silakan kembali bersama kami untuk penyelidikan. Kolonel melihat buku Tan Jian dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kata-kata jatuh. Qin Jiansu terkejut, wajahnya sedikit berubah. Tapi segera, dia mencibir, kamu dari Komisi Inspeksi Disiplin. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnahku seperti ini? Siapa atasanmu? Biarkan dia melihatku. Pangkatnya tidak sebanding dengan yang ada di wilayah militer utara, tetapi juga dapat masuk dalam 10 besar. Orang-orang ini berani membiarkan dia diselidiki secara terang-terangan, itu benar-benar kebalikannya. Sesuai ekspektasinya, selama dia menjabat sebagai wakil komisaris politik daerah militer utara, orang-orang ini akan langsung panik. Namun, dia salah.
Saya melihat bahwa kolonel memandang Tan Jiansu dengan dingin dan mencibir. Kami berafiliasi dengan Komisi Inspeksi Disiplin Komisi Militer Pusat, bukan Komisi Disiplin Distrik Militer Utara Anda. Mendengar ini, murid Tan Jiansu tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, wajahnya akhirnya berubah. Bab 797. Tan Jiansu tidak pernah menyangka bahwa para prajurit di depannya berasal dari Komisi Disiplin Militer Pusat. Orang-orang ini, bagi para jenderal distrik militer, seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Memiliki penangkal yang sangat kuat. Namun, secara umum, orang-orang ini, tanpa perintah langsung dari pemerintah pusat, tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Setelah Anda mengambil gambar, tidak peduli seberapa kuat Anda, seberapa tinggi status Anda, itu tidak berguna. Belum lagi Tan Jiansu, bahkan jika para pemimpin wilayah militer utama menghadapi orang-orang ini, mereka harus takut pada 3 poin. Qin Jiansu tidak menyangka bahwa orang-orang dari Komisi Disiplin Militer Pusat akan datang kepadanya. Apa alasannya? Apa kesalahan serius yang Anda buat baru-baru ini? Pertama kali Qin Jiansu memikirkannya, tentu saja Yang Du yang dia kirim ke selatan. Cui Fang dari keluarga Cui melakukan kejahatan dan mengaku bersalah, tetapi dia meminta Yang Du untuk membawanya pergi. Sebenarnya, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Mungkinkah hal ini? Mustahil. Tan Jiansu menyangkal ide ini sejak awal. Lagi pula, tidak ada berita dari Yang Du yang kembali, dan hal-hal di atas tidak boleh tergerak oleh masalah sepele seperti itu. Kalau tidak, bukankah semua orang di puncak wilayah militer utara akan berada dalam bahaya? Melakukan hal di atas akan menyelamatkan hati semua orang dari hawa dingin. Apakah kamu membuat kesalahan? Tan Jiansu buru-buru berkata, baru saja Anda mengatakan bahwa saya menyalahgunakan kekuasaan saya dengan publik untuk keuntungan pribadi. Bisakah Anda menjelaskannya? Kolonel meliriknya dengan kasihan, dan mencibir, apa yang kamu bicarakan? Silakan ikut dengan kami. Kemudian, kamu akan jelas secara alami. Qin Jiansu bersedia pergi bersama mereka. Dia mundur selangkah dan berkata dengan keras, tunggu sebentar, saya ingin menelepon. Orang-orang ini berasal dari Komisi Militer Pusat untuk Inspeksi Disiplin, yang berarti bahwa perintah mereka untuk menangkap diri sendiri dikeluarkan oleh Komite Sentral. Dia harus membuat panggilan telepon untuk bertanya dengan jelas. Tidak bisa hanya pergi dengan mereka dalam keadaan linglung. Kolonel tidak menghentikannya, dan membiarkan Tan Jiansu menelepon. Tan Jiansu langsung menemukan atasannya dan menelepon. Namun, begitu bel berbunyi di sisi yang berlawanan, nada sibuk datang. Digantung langsung. Telepon Qin Jiansu tidak terhubung. Tan Jiansu tercengang, wajahnya tampak tidak percaya. Apa situasinya? Kecemasan di hatinya semakin kuat, tetapi dia tidak percaya bahwa pemimpinnya bahkan tidak akan menjawab telepon, jadi dia menelepon lagi. Tidak ada kecelakaan, bahkan jika dia menelepon untuk kedua kalinya, pihak lain masih tidak menjawab dan hanya menutup telepon. Pada saat ini, Tan Jiansu menyerahkan hatinya. Dia memikirkannya, menemukan nomor lain, dan memutarnya. Nomor ini, juga atasannya, adalah kepala staf. Telepon berdering beberapa kali sebelum terhubung. Kepala, ini Tan Jiansu. Dia baru saja melaporkan keluarganya. Gigit. Sebaliknya langsung menutup telepon. Qin Jiansu tercengang. Yang satu seperti ini, dan keduanya seperti ini. Ini berarti masalahnya agak serius. Jika tidak, dua atasan yang baru saja dia temukan seharusnya tidak menjawab panggilannya. Terutama kepala staf kedua, dia baru saja menutup telepon ketika dia mendengar namanya. Seolah-olah dia adalah momok. Tan Jiansu merasa sedikit bingung, dan tanpa ragu, dia menemukan seorang teman lama yang bekerja di pemerintah pusat di buku telepon dan memutar nomornya. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Halo, Qin Tua, Qin Jianhu. Ini saya, Lao Qin,
seseorang dari Komisi Militer Pusat untuk Inspeksi Disiplin datang kepada saya tiba-tiba. Apakah Anda punya berita tentang ini? Qin Jiansu bertanya dengan lugas. Sisi lain terdiam beberapa saat sebelum berbicara, dengan sedikit rasa kasihan. Aku mendengar beberapa. Kalau begitu cepat katakan padaku, apakah seseorang dengan sengaja menuntutku di depan para tetua? Sengaja meniduriku? Qin Jiansu buru-buru bertanya. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, bahkan jika seseorang mengeluh, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Tan Jiansu buru-buru berkata, kalau begitu beritahu saya kesalahan apa yang saya buat, bahkan orang-orang dari Komisi Militer Pusat untuk Inspeksi Disiplin telah datang kepada saya. Apa yang kamu pura-pura bodoh? Pihak lain berkata dengan dingin, dulu saya pikir Anda agak bersalah, tetapi saya tidak berharap Anda terlibat dengan orang-orang kaya itu dan mencoba menggunakan kekuatan wilayah militer untuk menyelamatkan seorang pembunuh di belakang layar. Tan Jiansu, apa hal baik yang kamu lakukan? Ledakan. Bab 798. Kata-kata ini mengguncang Qin Jiansu seperti 5 guntur. Seperti yang dia pikirkan, orang-orang dari Komisi Militer untuk Inspeksi Disiplin datang kepadanya karena kejadian ini. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya. Karena dalam hal waktu, bahkan jika Yang Du gagal di sana, dia hanya akan dideportasi. Bahkan jika hal-hal terungkap, itu tidak akan berdampak besar sama sekali. Jadi dia menanyakan keraguan ini. Mendengar keraguannya, pihak lain terdiam beberapa saat. Apakah kamu tahu bahwa sebelumnya, Zhao Bin dari pasukan khusus pergi ke daerah militer selatan? Zhao Bin. Qin Jiansu terkejut, apa yang dia lakukan di wilayah militer selatan? Apakah karena Ye Long? Tentu saja, dia tahu bahwa Yang Du dipukuli oleh Ye Long, dia juga ingin Yang Du menggunakan kekuatan daerah militer selatan untuk mengajar Ye Long. Namun, hal-hal ini masih sepele di matanya. Bahkan jika Zhao Bin ingin membuat masalah, datang saja dan temukan dia. Maksudmu Zhao Bin mengajukan keluhan? Qin Jiansu bertanya dengan cepat. Zhao Bin saja tidak cukup. Sisi lain berkata dengan suara yang dalam, kuncinya adalah Ren He dari daerah militer selatan bergerak. Dia membuat panggilan ke kelompok tetua belum lama ini. Berbicara tentang kamu menyalahgunakan kekuatanmu dan menggunakan publik untuk keuntungan pribadi, yang paling penting adalah kamu memanjakan bawahanmu untuk secara ilegal menggunakan kekuatan wilayah militer selatan dalam upaya untuk merugikan Lord Ares. Mendengar ini, Tan Jiansu terkejut. Tuan Ares yang mana? Ada berapa dewa perang di negara kita? Sisi lain mencibir, Qin Jiansu, Tan Jiansu, Anda benar-benar bingung. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Cui Fang dari keluarga Cui, dia ditangkap karena tangan Lord Ares. Kamu meminta Yang Du untuk menyebutkan orang, dan kamu juga mencoba untuk tidak menguntungkan Lord Ares. Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa jika para tetua tahu tentang ini, apakah mereka akan acuh tak acuh? Qin Jiansu, apa perbedaan antara kamu melakukan ini dan pengkhianatan negara? Kamu sudah selesai. Dalam upaya untuk menyakiti Santo Pelindung Tiongkok, apakah ini bukan pengkhianatan? Ledakan. Petir lain menghantamnya. Pori-pori Tan Jiansu meledak sekaligus. Dia merasa lemah di tangan dan kakinya, kehilangan kekuatan di sekujur tubuh, dan jatuh ke tanah. Tidak ada arogansi dalam diri seseorang sebelumnya, yang sangat memalukan. Dia linglung sejenak, sesak napas, lalu dia bereaksi dan meraih telepon. Tolong aku, aku tidak tahu di mana Lord Wars berada, aku benar-benar tidak tahu. Jika dia tahu bahwa Dewa Perang ada di selatan, bagaimana dia bisa membiarkan Yang Du melakukan hal semacam itu jika dia tahu semua ini? Bahkan tidak berani meminjamkannya 100 keberanian. Itu adalah Dewa Perang Timur. Penjaga Cina. Prestise Qin Jiansu-nya di militer paling-paling hanya sedikit berpengaruh di distrik militer utara. Dibandingkan dengan Dewa Perang, itu hanyalah kunang-kunang dibandingkan dengan cahaya Hao Yue. Itu terlalu kecil.
Maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan diri Anda sendiri. TikTok. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Dan Tan Jiansu tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Bawa pulang. Kolonel menyaksikan semua ini, dia mencibir, melambaikan tangannya, dan berteriak. Wow! Tiba-tiba, beberapa tentara melangkah maju dan berjalan keluar langsung memegang Qin Jiansu. Seperti anjing tua. Bab 799. Rumah Cui. Di ruang tamu. Cui Jianhua terus-menerus minum teh kental. Semangatnya tidak terlihat sangat baik, dan dia sedikit lelah. Faktanya, setelah menggunakan hubungan Qin Jiansu, dia tidak banyak tidur tadi malam, menunggu berita sepanjang waktu. Dia sangat gugup, karena dia tidak yakin apakah Tan Jiansu bisa menyelamatkan Cui Fang. Cui Ze duduk di sampingnya, juga sedikit gugup. Ketika hal-hal telah mencapai titik ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Lagi pula, begitu Qin Jiansu mengambil tindakan, bahkan jika itu adalah konfrontasi antara militer dan polisi, meskipun keluarga Cui kuat, tetapi pada saat kritis ini, dia tidak berani campur tangan. Akhirnya, setelah mereka duduk di ruang tamu selama lebih dari 3 jam, ponsel Cui Ze akhirnya berdering. Cui Ze tersenyum gembira dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Namun, itu bukan panggilan yang diharapkan dari Tan Jiansu. Itu adalah Ailiner dari keluarga Cui. Ada apa? Cui Ze menjawab telepon dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan, bisnis besar tidak baik. Orang di seberangnya berkata dengan cemas. Saya mendapat kabar dari sini bahwa Letnan Jenderal Tan Jian dibawa pergi oleh Komisi Militer Pusat untuk inspeksi disiplin. Apa? Ketika Cui Ze mendengar ini, dia tiba-tiba bangkit dari kursinya. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Letnan Jenderal Tan Jian meminta orang-orang dari Komisi Militer Pusat untuk inspeksi disiplin untuk mengambilnya. Apa masalahnya? Cui Ze bertanya dengan cepat. Tidak yakin. Orang di sisi lain berkata dengan sungguh-sungguh, saya meminta mereka untuk memeriksa, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Saya baru saja mengatakan bahwa Letnan Qin Jian menyalahgunakan kekuasaannya dan menggunakan publik untuk keuntungan pribadi. Sekarang dia telah dibawa untuk diinterogasi. Di mana provinsi hari itu? Bagaimana Xiao Fang? Apakah Yang Du menyelamatkannya? Cui Ze bertanya lagi. Yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah keselamatan Cui Fang secara alami. Sisi lain terdiam beberapa saat, dan menghela nafas. Tidak. Ya, Ailiner di sana mengirim pesan yang mengatakan bahwa Yang Du juga telah dibawa pergi untuk diinterogasi, dan Zhao Bin dari tim khusus muncul di distrik militer selatan. Wajah Cui Ze menjadi lebih suram. Perubahan dalam hal ini benar-benar membuatnya tidak terduga. Namun, dia juga mengerti bahwa jika itu hanya Zhao Bin, dia seharusnya tidak memiliki dampak yang besar. Pasti ada sesuatu yang tidak saya ketahui di daerah militer selatan. Tapi apa sebenarnya itu? Dia tidak bisa mengetahuinya. Menutup telepon, Cui Jianhua bertanya dengan cepat, bagaimana kabarmu? Apakah Yang Du menyelamatkan Xiao Fang? Wajah Cui Ze sangat suram, dia tidak berani menatap mata Cui Jianhua, dan menggelengkan kepalanya. Penyelamatan gagal. Kakek Tan dibawa pergi oleh Komisi Militer Pusat untuk inspeksi disiplin. Yang Du juga dibawa untuk diinterogasi. Mendengar ini, Cui Jianhua menutup matanya kesakitan. Qin Jiansu sudah menjadi hubungan militer tingkat tertinggi yang dapat digunakan keluarga Cui mereka. Bahkan jika dia tidak bisa membawa Cui Fang kembali, tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga Cui. Paman, aku minta maaf. Berdebar. Tiba-tiba, Cui Ze berlutut di depan Cui Jianhua. Dia juga tahu bahwa kali ini Qin Jiansu gagal menyelamatkan Cui Fang, jadi Cui Fang benar-benar berakhir. Dia akan diadili oleh hukum, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apa yang menantinya adalah hukuman mati.
Adapun akhir dari Cui Fang, Cui Ze memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Pada awalnya, Cui Fang meminta untuk mengambil inisiatif untuk pergi ke selatan. Jika Cui Ze tidak setuju, Cui Fang tidak akan bisa pergi, tetapi dia setuju, jadi dia sangat bertanggung jawab. Bab 800. Meskipun dia mengharapkan hari seperti itu pada saat itu, Cui Ze masih sangat menyakitkan ketika itu datang. Bagaimanapun, Cui Fang adalah saudara perempuannya. Meskipun dia adalah sepupu, Cui Fang adalah saudara perempuannya sendiri di dalam hatinya. Cui Jianhua kehilangan putrinya, dan dia kehilangan saudara perempuannya, jadi rasa sakitnya tidak akan jauh lebih rendah dari Cui Jianhua. Namun, Cui Ze tidak menyesalinya. Karena seperti yang dikatakan Cui Fang, sebagai keturunan keluarga Cui, Anda harus menyumbangkan segalanya untuk perkembangan keluarga Cui. Termasuk hidupmu sendiri. Melihat Cui Ze yang berlutut di tanah, Cui Jianhua membuka matanya dan hampir tidak bisa menahan tendangan. Tapi dia akhirnya menahan diri. Bangun. Sekarang masalahnya sudah selesai, bahkan jika dia marah, tidak peduli seberapa marahnya, apa gunanya. Tidak bisa membunuh Cui Ze. Dan Cui Jianhua juga tahu betul bahwa Cui Fang pergi ke selatan untuk menemukan Li Dong, selain membalas dendam Wang Wu, lebih lagi, dia masih ingin menahan pihak lain untuk pergi ke utara. Dia memahami prinsip-prinsip ini. Ledakan. Cui Ze hendak berbicara ketika, tiba-tiba, suara tumpul datang dari kedalaman rumah keluarga Cui. Mendengar suara ini, Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua mendengarnya suara ini berasal dari tempat tinggal Tuan Cui. Tanpa ragu, mereka segera berdiri dan bergegas keluar. Gerakan ini juga membuat para penjaga keluarga Cui khawatir. Saat ini para penjaga berkumpul ke segala arah menuju bangunan kecil tempat tinggal kakek tua Cui. Beberapa menit kemudian, Cui Jianhua dan Cui Ze datang ke depan gedung kecil tempat tinggal lelaki tua Cui. Pada saat ini, lebih dari 100 penjaga keluarga Cui berkumpul di sini. Hahaha, tawa panik tiba-tiba datang dari gedung kecil, dan kemudian sesosok keluar dari sana. Kecepatannya sangat cepat dan bentuk tubuhnya sangat sehat. Sosok itu datang langsung ke Cui Jianhua dan berdiri diam. Semua orang melihat penampilannya dengan jelas. Saya melihat bahwa pria ini penuh dengan rambut putih, tetapi kulitnya kemerahan, seperti burung bangau dengan wajah seperti anak kecil, dan semangatnya sangat baik. Tidak hanya itu, matanya setajam pisau, menyilaukan seperti bintang-bintang di langit, tetapi juga tak terduga seperti laut dalam. Pada saat yang sama, tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang sangat menakutkan, seperti gunung seperti laut. Semua penjaga yang hadir sedikit gemetar, seolah-olah sebuah gunung ditekan ke tubuh mereka. Orang tua ini secara mengejutkan adalah wanita tua dari keluarga Cui. Cui Ze merasakan aura menakutkan yang memancar dari nyonya tua Cui, dan ketika dia melihat penampilannya yang gila, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan ekspresinya gelisah. Kakek, kamu. Ayah, kamu berhasil. Apakah kamu berhasil menembus Grandmaster? Cui Jianhua sama-sama bersemangat. Apa yang dipikirkan Cui Ze, dia juga memikirkannya. Sejak pertempuran antara ayah Cui dan Chen Xiaodao, dia telah terluka parah. Keluarga Cui telah melakukan semua yang mereka bisa untuk menahan tekanan yang dibawa oleh Xiao Daomen dan menunda langkah Li Dongbei. Untuk mendapatkan waktu untuk menyembuhkan orang tua, omong-omong, untuk menyerang alam seni bela diri yang lebih tinggi. Sekarang wanita tua itu keluar dari bea cukai, mengapa mereka tidak bahagia? Bagaimana tidak bersemangat? Itu tidak benar. Pastor Cui menghela nafas, sedikit menyesal. Setelah mundur begitu lama, saya pikir saya bisa berhasil menerobos ke alam di atas Grandmaster, tapi saya tidak berharap bahwa saya masih melebih-lebihkan diri saya sendiri dan meremehkan ambang alam itu. Sulit, terlalu sulit. Setelah mendengar ini, ekspresi Cui Jianhua dan Cui Ze berubah drastis. Gagal. Jika lelaki tua itu gagal menerobos,
maka kekuatan keluarga Cui belum meningkat. Pada saat itu, bagaimana menghadapi Xiao Daomen dan bagaimana menghadapi Li Dong itu? Apa, ayah, kamu gagal? Cui Jianhua bertanya tidak percaya. Dia penuh harapan, tetapi sekarang jawaban lelaki tua itu, seperti baskom berisi air dingin, membuatnya merasa kedinginan. Kali ini, keluarga Cui putus asa, menggunakan energi seluruh keluarga untuk memenangkan waktu. Dapat dikatakan bahwa jika lelaki tua itu tidak berhasil, maka keluarga Cui telah berakhir. Gagal. Pastor Cui terkejut sejenak, dan kemudian tertawa keras. Bukan itu masalahnya. Meskipun saya tidak berhasil menerobos ke Grandmaster, saya berhasil setengahnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.